Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati guru kita semua, Bapak Kiai Haji Syarifudin SPDI selaku Ketua RW Kecamatan Cibinong. Yang saya hormati Bapak Ramadan, Direktur KPPI yang alhamdulillah saat ini sudah hadir di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Istiqomah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in yang bisa ila yaumil, dan tak lupa kepada kita selaku umat yang hamid ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di ini masjid dalam kerangka kajian umum terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi usaha kita agar kita diakui sebagai umat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kita, harapan kita memperingati hadir dalam kegiatan ini adalah ingin mendapatkan syafaat daripada beliau, karena syafaat dari beliau ini salah satu yang dapat menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, kami serahkan kepada guru kita semua, Haji Ustaz Syarifudin, untuk menyampaikan kajian tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita, dan apa yang disampaikan dapat kita memahami, kita mengerti, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang terhormat, mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Direktur, Bapak Haji Ramadhani, yang baru ketemu lagi
sekian tahun, alhamdulillah. Jadi saya ini stok lama. Stok lama. Jadi baru muncul lagi stok lama yang dulu mungkin sering khutbah Jumat, kajian-kajian, baru muncul mungkin ibu juga yang bisik-bisik kayaknya pernah lihat ya gitu kan. Jadi alhamdulillah saya bisa bertemu kembali, silaturahim. Mudah-mudahan Bapak beserta seluruh jajaran senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan tentunya DKM dan penyelenggara kajian peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah pada malam hari ini adalah malam ba'da asar, nanti adalah malam 12 Rabiul Awal. Semoga malam 12 Rabiul Awal ini kita song-song, kita jemput dengan senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan memuliakannya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersyukur, bisa berkumpul atas nikmat yang diberikan, terutama nikmat sehat walafiat. Jadi kalau sehat pasti barengin walafiat, bukan hanya sehat saja. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempurna. Sehat tidak sempurna dalam arti kata mereka sehat tapi tidak dipergunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kali ini kita mengamalkan surat Al-Asr, demi masa demi waktu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ketika hari ini kita punya umur yang panjang tapi tidak dimanfaatkan di jalan Allah, berarti rugi. Ketika hari ini kita punya pangkat dan jabatan yang tinggi tapi tidak dipergunakan di jalan Allah, maka kita akan rugi. Apabila hari ini kita dikasih sehat tapi tidak dipergunakan di jalan Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Yang beruntung adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang hari ini hatinya masih terus ingat Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada masih terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hari ini kita menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur terus kepada Allah sebelum Allah mencabut nyawa kita semuanya. Mudah-mudahan pun kelak nanti ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan di dalam kitab Tuhfatul Arwah dijelaskan orang meninggal dunia itu satu tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya lagi mancing, kebiasaannya memancing, insya Allah meninggalnya lagi sholat. Alhamdulillah. Tapi mancing yang syariat mah bagus gitu ya, mancing yang syar'i. Sekarang mancing yang syar'i banyak, tinggal berangkat ke Panjang Jiwo ya. Di Panjang Jiwo itu mancing syar'i Pak. Jadi silakan, bukan nggak boleh mancing ya, silakan mau mancing. Kok jadi mancing sih ceritanya ini Pak. Kemudian kalau hari ini kita sering berzikir, insya Allah meninggalnya dalam keadaan berzikir. Sebab meninggal dunia nggak ada yang tahu kapan, jam berapa, waktunya kapan. Yang jelas pasti kita akan menghadapi itu. Mudah-mudahan ketika hari ini hati kita tidak kosong, terus dipenuhi dengan zikrullah. Mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah dan dicurahkan kepada paduka Nabi yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in yang sampai hari ini masih terus diperdebatkan bahwa banyak keturunan Rasulullah SAW yang ini yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman, memikirkan nasab tapi tidak pernah memikirkan nasib. Jadi yang diributkan cuma nasab, nasibnya nggak pernah diributin gitu. Hari ini sama-sama kalau kita lihat nasab berarti kulukum min bani Adam wa Adamit turab. Jadi kalau ada orang yang membicarakan keturunan Nabi, kita juga sama, cuman kita keturunan Nabi Adam gitu.
Nabi Adam, kulukum min bani Adam wa Adam min turab, bukan gitu. Asal kembali lagi bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, kita sama, kita keturunan Nabi Adam. Sebab tidak ada yang pernah menceritakan setelah Qabil dan Habil itu berantem merebutkan Ikrimah, kemudian adalah budak dan Ikrimah. Setelah yang meninggal Qabil apa Habil, Pak? Habil. Setelah Habil meninggal kan itu tidak diceritakan lagi. Berarti otomatis di situ Qabil punya istri dua, Ikrimah dan budak gitu. Kalau tidak diceritakan itu gimana sejarahnya. Yang diceritakan, yang banyak diceritakan itu ketika beres membunuh, kemudian ada burung ngeruk-ngeruk tanah, seperti itu cara membunuh, cara menguburkannya, kemudian dikuburkan. Ternyata dari itulah, jadi dari Labuda dan Ikrimah berkembang biak, berkembang sampai kemudian jadilah nabi-nabi yang kemudian lahir sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi kulukum bani Adam wa Adam min turab, sudah selesai. Jadi kalau kita ribut urusan-urusan seperti itu, hari ini kalau bicara saya adalah keturunan Raden, saya adalah keturunan wali, saya adalah keturunan Nabi, ternyata tidak akan pernah selesai. Ya, dijujur-jujur para Madinin itu keturunan Raden dari Tasikmalaya, Raden Arya, pasti kan gitu, pasti gitu. Kalau ditarik-tarik ternyata kita juga semua mungkin keturunan Raden. Jadi bukan orang sembarangan, yakin yang ada di Indonesia juga banyak. Jadi hari ini kita stoplah permasalahan-permasalahan yang tidak bagus itu. Mudah-mudahan kita di masyarakat, mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling memahami. Yang jelas hari ini kita adalah orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab saya khawatir kalau hari ini ada orang yang mengaku turunan-turunan Rasul, juriah-juriah Rasul. Dari mana? Ya, dari mana? Jangan-jangan Abu Jahal kan gitu. Abu Jahal juga juriah Rasul kan gitu. Atau Abu Lahab dan lain sebagainya. Sudahlah, selesai sampai di sini. Yang jelas siapapun masalah keturunan kita tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Semua sama. Kullukum min bani Adam wa Adam min turab. Maka mudah-mudahan pada kesempatan kali ini salawat selalu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia ini adalah salah satu hal yang sudah diperintahkan, dianjurkan, diajarkan dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ud, Nabi dan sebagainya, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa kalau nanti kemudian tidak akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada seorang nabi pun datang ke alam dunia tidak untuk kebaikan. Semua membawa ad-dinul Islam, semua membawa ad-dinul haq. Semua para nabi membawa agama yang benar. Di zamannya, di zaman Nabi Isa, Nabi Isa adalah nabi yang benar di zaman Nabi Isa. Tapi ketika Ba'da Isa wafat, kemudian Ba'da Isa tidak ada, kemudian lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka apa yang ada syariat-syariat Nabi Isa selesai, maka diganti dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, pas di baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah tidak ada lagi yang meyakini bahwa tidak ada orang yang mengaku jadi nabi dan tidak ada utusan yang terakhir, hanya baginda Rasulullah SAW. Jadi kembali lagi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lahir membawa syariat yang baik, membawa syariat yang benar. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa takutnya. Sampai Nabi Muhammad ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril membaca surat Iqra, kenapa dia menggigil? Ketakutan. Karena yang akan disampaikan oleh baginda Nabi itu, yang akan diemban oleh baginda Nabi itu adalah luar biasa. Satu perintah yang luar biasa, bukan main-main, Pak. Bukan ecek-ecek. Jadi ingin disebut, kalau mungkin di kampung ini disebut ustadz, ingin disebut kiai, itu bebannya itu luar biasa.
bebannya menjadi ustadz, menjadi kiai itu luar biasa. Menjadi sebuah sorotan, bukan hanya sebuah nama. Begitupun ketika Nabi diawali, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi. Bapak ulama warasatul anbiya. Kalau diangkat orang menjadi ulama, dinobatkan oleh masyarakat menjadi ulama, oh itu adalah ulama, itu adalah kiai. Kan yang mengangkat adalah masyarakat yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Di saat itu beratnya luar biasa. Nabi berat ketika mendapatkan wahyu Iqra, bukan bicaranya ummi. Nabi tidak bisa baca dan Nabi tidak bisa tulis. Nabi cerdas. Nggak mungkin ada sidik amanah tabligh, sidik amanah tabligh patona kan cerdas. Nabi nggak mungkin. Nabi itu ummi saja, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sampainya di situ. Bukan Nabi kemudian bodoh. Nabi cerdas. Nabi bisa apa yang disampaikan oleh Jibril itu. Di situ di dalam satu keterangan dijelaskan, Nabi Muhammad SAW di saat itu bimbang. Nabi Muhammad SAW di situ berat. Ketika mendapatkan wahyu itu, apakah dia bisa mengemban wahyu dari baginda Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui malaikat Jibril? Bisa enggak? Beratnya luar biasa. Untuk menyampaikan, mengemban amanah itu, subhanallah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sebab kan kita semua nanti seperti itu, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun yang kita perbuat, sekecil apapun, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele dengan apapun yang kita lakukan hari ini. Sekecil apapun. Nabi takut. Bisa enggak Nabi? Nabi mampu, saya mampu enggak? Lari akhirnya dia. Ya Muhammad Iqra bismi rabbika alladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka. Lari baginda Nabi. Takut sampai kemudian turun ayat Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa siyabaka fatahhir. Di situ Nabi sadar, ya Allah, ada hal yang harus saya sampaikan kepada umat. Ada hal yang harus saya berikan kepada umat. Ada dakwah yang harus sampaikan kepada umat. Nah disinilah baru Nabi Muhammad SAW merasakan, ternyata Allah mengutus saya menjadi Nabi, mengutus saya menjadi Rasul. Ini adalah suatu hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya harus bertanggung jawab dengan kenabian dan kerasulan. Karena di saat itu Nabi Muhammad SAW sudah dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Berarti Nabi Muhammad SAW harus menyampaikan sesuatu apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa Al-Quran, mukjizatnya perlu disampaikan kepada umatnya. Berat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jadi Nabi itu diawali dengan keberatan, tapi Nabi terus berjalan. Fasda bima tu'marun wa'arid 'anil musyrik. Ketika itu Nabi Muhammad awalnya kan beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Tapi setelah itu Allah memerintahkan jangan sembunyi-sembunyi ya Muhammad. Kemudian muncullah para sahabat-sahabat yang mengikuti beliau. Itu luar biasa. Perjuangan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kalau hari ini ada ustadz yang baru diuji, kiai yang baru diuji dengan ujian kecil saja sudah banyak yang teriak-teriak. Itu baginda Nabi bagaimana dahsyatnya. Besar sekali perjuangan baginda Nabi. Ditimpuk sampai pelipis matanya berdarah, dilemparin kotoran. Ada nggak sekarang ustadz yang begitu? Ditimpukin, lagi dakwah ditimpukin kan nggak ada. Di dakwah juga dikasih air, 2 lagi airnya juga, kasih tisu gitu, dikasih mic-nya 2, di sini 1, di sini 1 gitu, dipakai onoan di ini terangin gitu ya kamera. Itu ya, dimuliakan, datang udah dimuliakan, subhanallah. Dijemput ada di gerbang juga, udah diarahkan masuk ke sini, lagi di jalan, lagi di aspal, yang bilangin aja mulut, padahal mah kita mau kesini mau mulut kan gitu. Udah muliakan mau, subhanallah luar biasa. Ini belum seberapa. Jadi kalau sekarang ada ustadz yang udah teriak-teriak, belum apa-apa udah teriak-teriak, baru dakwah segitu udah teriak-teriak begini diuji. Dan kita harus penuh dengan kesabaran. Allah memberikan gambaran bahwa ud'u ila sabil rabbika bil, itu yang diajarkan Nabi. Itu yang dibawa Nabi. Ketika Nabi menyampaikan ilmu-ilmunya, menyampaikan wahyu-wahyunya, ud'u ila sabili rabbika, ngajak bil hikmah, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijaksana. Jadi dengan resepnya orang kayak bagaimana. Jadi nggak kaku, Nabi itu nggak kaku.
Nabi itu nggak kaku, maka ruhama ubainahum. Nabi penuh dengan kasih sayang. Kalau kita ceritakan Nabi dengan musuh-musuhnya seperti apa, ketika baginda Nabi Muhammad SAW diludahi, mau sholat subuh diludahi, senyum. Kemudian 2 kali diludahin, senyum. Ada nggak ustadz yang diludahin sama umatnya senyum? Kiai, aing kiai goblok teh. Pasti pak. Aing kiai cenah ustadz cenah aing diciduan ku sia. Sia ada teh mana? Kan gitu. Anak mau dipanggil, teh angkat teh jelema. Kita pasti aing nama. Moal ieu, sabar. Wah, cenah teteangan sa jelema eta bae anjing gitu. Pasti gitu. Bawa ka dieu. Bejakan ke polisi gitu. Coba ayeuna pasti gitu. Begitu. Baginda Nabi 2 kali 3 kali. Begitu keempat kalinya nggak ada yang ludahin, nyariin baginda Nabi. Mana yang niduhin orang teh ka mana ya teh nyiduhan teh ya. Eta area wae ya. Aduh antosan sugan nyiduhan teh aya gitu. Enggak ada yang ludahin dia. Ada kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari tahu dengan teman-teman yang ada yang orang ada yang sakit ya Rasul. Akhirnya Rasul balik ke rumahnya. Ada apa di dalam? Di dapur ya sayangku, kekasihku tercinta. Istrinya Siti Khadijah, ada ayah, ada singkong, bawa bungkus. Singkong goreng, singkong rebus, dibungkus. Aku mau ke rumah. Ya mau kemana Rasul? Gitu. Mau jenguk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang ngeludahin dia udah. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Katakan, Muhammad kan tukang toge, tukang lain iya mah Muhammad. Astagfirullah. Beriak bener Muhammad yang iya Allahu Akbar. Muhammad yang kau ciduhi, yang kau ludahi terus. Aku Muhammad yang kan panasieun atuh. Halo Gusti, batur can ngalongok, nu ditagih can ngalongok. Ieu nu diciduhan geus ngalongok, geus ngalayan. Allahu Akbar. Begitu datang, apakah dimusuhin, digebuk dan sebagainya, dipeluk, dicium. Allahu Akbar. Moal aya tos kitu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Itu ka musuhna, komo ka dulurna, ka pamajikanna. Nabi ka pamajikanna Gusti. Amun diceritakan dina tafsir, dina sirah nabawiyah ke istri-istri tercinta. Ketika udahlah kalau Siti Khadijah mau jelas, Siti Khadijah mau jelas cinta pertamanya. Sampai meninggal Nabi Muhammad itu masih yakin nggak ada perempuan sehebat Siti Khadijah yang hartanya habis dipakai perjuangan baginda Nabi, sampai tinggal punya sorban-sorbannya, sorban hijau. Sampai kemudian di saat itu Nabi lagi ketika Nabi pulang dari satu tempat, kemudian kebiasaan Nabi itu suka duduk tiduran di ping-pingna istrinya, jadi di paha istrinya itu Bu. Jadi suami ibu juga kalau pulang dari kerja itu suka dia ke bawah ke ping-ping urang itu sarai kena ping-ping gitu, ayah di dia yuk di dia eta kuasa jam 2 jam eta sare di ping-ping istri teh Siti Khadijah teh kitu kieu bari delus-elus cik pertanyaan ayah teh awe kawas kitu meureun aya tong boroni sejam Ramadhan atuh 5 menit siang ada dah kejuas. Can ibak mah hurang ibak heula atuh aku rek boro-boro di kitu-kitu itu mah majikan aya nama mun di Bageran ka mall bener rek ka mall mah. Jadi kembali ada dimuliakan Subhanahu wa taala. Bagaimana ke istrinya sampai Khadijah itu luar biasa. Ya sudah tidak usah diceritakan itu Siti Khadijah sampai perjuangannya luar biasa, sampai Siti Khadijah kecelak air mata. Nangis ketika Nabi tidur di pangkuan, nangis Siti Khadijah teh kecelak air mata jatuh ke pipinya Nabi. Celak. Begitu Nabi melek, bocor. Bocor. Ternyata Siti Khadijah lagi nangis. Coba, Bu. Salaki mana? Gitu, Bu. Begitu istrinya menangis, langsung diusap air matanya pakai jempol. Aisyah laki orang, coba orang ciri gitu, kecelak pipina. Kamu suruh kok curi kuasa kayak pasti gitu tuh. Nah, macam mewek lagi gitu. Duit kurang lain gitu. Pasti gitu, Pak. Jadi usap. Sayang, kenapa kau menangis? Diusap air matanya.
Enggak pakai tisu, enggak. Da can aya tisu atuh harita mah. Ku jempol. Rotak, aduh. Sayang, kenapa kau menangis? Apakah kau merasa capek dan lelah berumah tangga denganku? Sampai begitu coba. Apakah kau lelah berumah tangga denganku? Karena aku pengangguran. Kangen. Karena aku diam aja di rumah. Tidak pernah ngoyong kemana-mana. Cicing wae di imah. Kan gitu. Bagaimana? Kenapa? Rasul, bukan itu. Aku melihat di wajahmu sudah begitu capek dan lelah. Langsung itu bahasa-bahasa pujiannya keluar. Kita lamun dibahasakan Arab nama halus itu teh. Jadi sebuah syair. Subhanallah, lelahnya luar biasa. Kau kulihat wajahmu begitu lelah, matamu celong. Ya Rasul. Allahu Akbar. Rasul gitu. Bari Allah diusap begitu. Allahu Akbar, palanya baginda Nabi diusap. Aku lelah. Ya Rasul, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hari ini aku cuma hanya punya sorban hijau yang sering kau pakai sholat. Dipeluk langsung. Siti Khadijah dipeluk. Sayang, aku mencintaimu karena Allah. Itu mah bener-bener kalah film di saat tasbih, cinta bertasbih. Duh, pokoknya nama hebat gitu. Dahsyat itu Siti Khadijah. Apalagi dengan Siti Aisyah menghadapi orang yang lebih muda. Usianya aja jauh dengan Nabi. Atau belasan, Nabi puluhan. Belia. Atau Siti Aisyah mah ambek wae. Da ngora masuk ambek wae ting, Pak. Nungor entong matangna entong kan ngora apa lah. Hiji ge cekapa lah. Amor. Terus kan ngora mah geus awal-awal wungkul ngeunah teh kan dituna mah pasti moal ngeunah apa Haji Ramadhani. Rektor. Tapi gitu. Kumaha ceritana ya Allah sampai Siti Aisyah cemberut. Rasul. Kumaha. Sampai dibecandain ya Allah. Sampai dibecandain. Siti Aisyah dibecandain. Sampai di situ lahirnya Siti Aisyah digendeng, dicubit. Dicubit gitu. Aduh. Pak, Bapak suka nyubit istri gak gini? Jembel, sok ngejembel teh. Sok ayeuna eueuh gawe, sok eueuh damel ayeuna teh. Ada pamajikan jembel. Amun tadi gaplok pamajikan. Goblok sih ada naonan sih Bapak. Itu jangan. Allahu Akbar. Sampai kemudian ke kamar mandi, ke kamar mungkin kayak sekarang mungkin ada kamar buat wasuh, kamar mandi, main air. Sri cipratan, sri banjur. Allah, mama. Aduh, coba itu lamun dipraktekkan di imah. Sak, Pak, di kamar mandi, aya ke gayung. Mama. Terus beres gayung pakai ember. Lu tuh nama gelut eta di kamar mandi. Jadi luar biasa Bapak sekalian. Sri cipratan, sri banjur. So, aya teh istri. Kemudian akhirnya sampai Nabi mandi tubuhnya digosok. Coba. Sok, Bu, isukan libur. Jumat di Raman. 12 Rabiul Awal. Salaki ibu gosok sikat gosok. Aduh. Sehingga anak isukan jadi momen yang luar biasa ya tak. Perang Dunia Kedua. Bu, sok cuci ke mandiin ya, dimandiin luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu rohama ubainahu ke orang kafir, bagaimana ke orang yang apalagi ke saudara-saudaranya, nggak pernah. Nabi sampai orang yang membencinya, Nabi nggak pernah benci kepada siapapun, karena tadi konsep Nabi ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Juga seluruh dunia mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala kulli khuluqin ajib. Nabi itu luar biasa akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi dalam diri Nabi itu ada akhlak yang luar biasa. Mau bisa nyontoh orang mah. Ngan bisa ngebaca unggul akhlak Nabi nyontoh mah jauh.
Ud'u ila sabili rabbika, ngajak. Ngajak kemana? Ke Allah. Kabeh nu diajak teh supaya ke Allah. Ke Allah semuanya supaya ingat Allah. Allah wal wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi biistiqani. Ayo diajak ke Allah. Ayo ingat ke Allah, ke Allah. Semuanya ke Allah, ujung-ujungnya ke Allah. Walaupun hari seperti apapun. Hei orang kafir diajak, lakum dinukum waliyadin, biasa aja. Nggak pernah ada ambek, nggak pernah ngambek, nggak pernah marah, nggak pernah benci, nggak pernah. Nggak pernah ada kebencian, nggak pernah ada huru-hara, nggak pernah. Nabi ke siapa tidak pernah benci. Nabi dikejar-kejar pun oleh orang-orang kufar, nggak pernah benci. Nabi yang membenci Nabi, makanya Nabi Muhammad SAW itu musuhnya bukan orang lain. Yang pertama yang menjadi musuh adalah saudaranya sendiri, pamannya. Pamannya. Sebetulnya pamannya juga sebetulnya ini yakinin Nabi Muhammad itu orang yang hebat. Tapi karena sombong, ini lagi-lagi setan yang bermain. Lagi-lagi permainan setan ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ini? Jam 6 kurang 20. Sampai jam berapa Pak KM? Sampai maghrib. Oh. Jadi bagaimana? Luar biasa gitu. Baginda Nabi Muhammad SAW ini ya Allah mengajak. Jadi lagi-lagi setan, lagi-lagi jurik ini. Inna syaitan aduwwum mubin, setan yang memang alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu akan datang bukan dari orang lain dulu, dari orang dalam. Yang akan mempengaruhi sang suami itu istri dulu. Yang akan mempengaruhi istri itu suami dulu, bukan orang lain. Makanya kalau kita nggak benar dalam rumah tangganya sudah tidak benar, hancurlah nanti kesananya. Lebih tinggalkan rumah tangga kalau memang nggak benar, suami nggak benar, istri nggak benar, tinggalkan rumah tangga. Jangan dipertahankan apa yang dipertahankan. Kalau sudah tidak benar, sudah tidak mau dirapikan, pasti mempertahankan apa yang dipertahankan. Kalau itu sudah penuh dengan setan. Istikharah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi. Saudara, setan. Nggak lepas dari itu. Alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi Nabi musuhnya itu bukan siapa-siapa, pamannya. Padahal ketika Nabi mau lahir dari perut Siti Aminah, itu Abu Jahal, Abu Lahab yang benci sama Nabi, pamannya. Berarti pamannya itu adik bininya ya, adik emaknya kan. Pamannya kan adik emaknya baginda Nabi. Itu di saat itu gembira. Kan begitu Nabi lahir, Allahu Akbar. Gembira itu Abu Lahab, Abu Jahal gembira. Nabi lahir, Nabi lahir, Nabi lahir. Ya Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Terus Nabi Muhammad SAW lahir terus diberitahu, nah, lahir keponakan saya lahir, gembira di saat itu. Makanya sebetulnya tadi setan sudah diciptakan untuk menggoda anak Adam, keturunan Adam, manusia. Bagaimana caranya supaya benci? Hati-hati makanya di rumah tangga, di keluarga. Alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu bukan siapa-siapa. Yang membuat Bapak Noel, Immanuel korupsi itu ternyata Manuel kan itu istrinya. Kan istrinya bisik-bisik. Istri mah kan gitu. Kalau dibisikin istri kan merinding bulu kudu. Aduh dibisikin istri udah dibisikin. Gitu. Jangan pun selevel kita. Nabi Adam kalau udah dibisikin sama Siti Hawa, Pak. Nabi Adam kurang hebat cuma. Sih. Itu. Buah naon itu? Buah kulbis ya teh. Hawa. Amun tuh. Jadi cerek. Bang sedikit. Wala taqrabu haji saja. Gitu. Kan. Kalau perempuan begitu, Pak. Alamun aya awenya sesalendotan. Kacau pokoknya mah. Sesalendotan ngomong nangis bari dicada-cada.
separuh gue awal mari kita nggak eleh orang pokoknya mah nggak situ mah tela apa ya itu selepan Nabi Adam itu Nabi Adam habis itu kemana mulai suntik nyobain aku nyobaan ini pendiulakan ku Allah nyobain suntik dia giliu gitu kan akhirnya dia ambil buahku coba selepan Nabi Adam dia ambil buahnya suntiknya begitu udah dimakan sama dia nih pan Siti Hawa dulu yang makan makanya duluan Siti Hawa makannya sama Nabi Adam begitu Siti Hawa makan begini guna maunya itu setan mana digoda ayo Nabi Adam cik seutik tuh Hawa mana nyampe di sini sampai di dada Nabi Adam nyampe di tenggorokan Allah datang huas atuh pan digebrak dia kerdahan digebrak di tukang Nabi Adam nyampe jadi di ini nyangkut jadi jakum awe Siti Hawa jadi di dada gitu jadi we buah dada teh eta nu dua gitu halus tapi na eta Siti Hawa emam napas di dinya nya eta na eureunna coba lamun dina beuteung mamurun jadi na kitu brojol eta ada buah dada di beuteung aya teh pantes merenya halus itu cerita jadi kemana tak itu cerita nanti Bapak hadinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi amun geus ku awe mah selesai jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kebaikan selalu yang disampaikan oleh baginda Nabi karena yang baginda Nabi sampaikan adalah nurullah cahayanya Allah makanya hasbi rabbi jalallah terus mafi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah Allah geus nyukupkeun segala-gala ka urang itu kan yang Nabi nur Muhammad sallallahu itu Nabi Muhammad itu bawa nur bawa cahaya jadi yang disampaikan oleh Nabi itu cahaya-cahaya kebaikan cahaya-cahaya kebaikan yang harus masuk ke dalam dadanya manusia fi sudurin nas masuk ke dalam hati manusia sehingga kalau sudah ilmunya Allah masuk terutama masalah tauhid yang pertama itu yang dibawa oleh baginda Nabi adalah tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoniyah Allah dikenalkan Allah dulu Allah ayo ke Allah hadirkan Allah dulu Allah dari situlah itu karena sudah hikmah mau'idah hasanah kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh baginda Nabi bahkan ketika baginda Nabi berkata baginda Nabi mengeluarkan sabda-sabdanya tidak banyak sahabat-sahabat kemudian banyak sahabat-sahabat orang-orang yang sampai menyucurkan air mata bagaimana perangainya baginda Nabi sikapnya baginda Nabi perbuatan baginda Nabi sampai menyucurkan air mata sahabat-sahabat bahkan ketika Nabi Muhammad SAW akan wafat tidak sedikit orang-orang yang menangis mencurahkan air mata bukan hanya sahabat tapi ternyata musuh-musuh beliau pun banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Cuma kan tadi kita itu nggak enak kalau tidak ada setan. Makanya setelah Nabi wafat cerita sampai di situ setan enggak. Apa keturunan Nabi? Bagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Bagaimana nasibnya beliau ketika dia hidup? Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain ibu. Sampai di situ perjuangan Nabi itu ya Allah, sampai ke cucunya. Sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu perjuangannya. Sampai ke bawah sampai para sahabat itu. Allahu Akbar. Dikasih perjuangan yang seperti itu karena Nabi Muhammad SAW membawa nur. Enggak semulus yang kita bayangkan anak Nabi atau incu Nabi, selepen incu Nabi. Kenapa setelah Nabi wafat sudah punya jamaah, sudah punya umat, akan timbul lagi permasalahan banyak di bawah. Timbul lagi kaum-kaum yang berbeda. Ternyata semakin berat, semakin kompleks permasalahannya. Semakin turun lagi ke sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, semakin kompleks lagi masalahnya.
Ada lagi kesel terus, semakin kompleks lagi. Ya Allah, sampai sekarang nggak selesai dan tidak akan selesai selagi setan masih menjadi musuh kita. Gitu patokannya. Ya, nurnya Muhammad akan muncul apabila setan-setan ini sudah singkirkan. Alladzi wasisu minal jinnati wan rabbi a'udzubika min hamadati syayatin a'udzubika rabbi ayadun. Kita berdoa kepada Allah. Jadi demikian. Makanya hari ini melalui Maulid Nabi Muhammad SAW, melalui peringatan ini, kita sama-sama cermati bahwa Nabi Muhammad membawa nur yang luar biasa, cahaya yang ada dalam hati. Makanya Nabi Muhammad karena berbicara hati, jadi beda. Ya, kalau kita bicaranya bukan bicara hati, nggak nyambung. Ya, banyak kan sekarang nih, mohon maaf, mungkin pendakwa, termasuk saya pribadi, banyak kekurangannya. Ya, jadi kalau hari ini tujuan kita cuma fi sudurihim amplop, ya, di dalam hatinya sampainya di amplop, apalagi DP dulu. Ada kiai yang DP dulu Pak, kalau nggak DP nggak jalan, bahkan DP-nya udah diambil juga, yang datang bukan dianya. Mau dibilang mindalik kita. Allahu Akbar, kan kita jangan sampai terjadi seperti itu. Mohon maaf. Jadi mungkin salah kita, salah kiainya, salah ustadznya, bukan salah jamaahnya. Ketika Nabi memang karena betul tujuannya adalah Allah, yang dituju adalah Allah, selesai Pak. Kalau yang dituju adalah Allah, nggak ada lagi akan dipermudah semuanya. Tapi kalau yang sudah dituju, kan kita pikir sekarang kiai banyak, ulama banyak, kenapa bisa seperti yang pendai banyak, penceramah banyak, mubalik banyak, ada ikatan sekarang mau digabung-gabung, ikatan dai muda Indonesia, ikatan banyak mubaligin Indonesia, apa segala rupa, banyak ikhwanul mubaligin, mubalik muda dan sebagainya, banyak. Tapi tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu yang susah. Bagaimana menyampaikannya dengan nur, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Yang dibawa adalah Allah, yang dihadirkan adalah Allah. Di tengah-tengah majelis ini hadirkan Allah, di tengah-tengah majelis kita hadirkan Allah. Masya Allah, ini yang susah Pak, menghadirkan Allah itu. Makanya hari ini konsepnya adalah yakin. Apa Bu? Kalau sudah tidak yakin, hidup kita tidak akan pernah beres, selesai. Ibu rumah tangga sama suami ibu, modal dasarnya adalah yakin saya, bukan karena tampannya suami ibu. Sama bapak juga, bukan karena cantiknya istri kita. Komo karang mah melihat bini udah kagak cantik lagi kayak dulu, sama. Tapi karena yakin, nyamakan persepsi, menyamakan keyakinan, sehingga rumah tangga bisa sakinah, mawadah, warahmah. Apa landasannya? Yakin. Udah yakin, sudah selesai. Udah yakin. Awal mama ada yang rumah tangga belum kerja, yakin. Tapi sekarang rumah tangganya berjalan, tenang saja. Yang sudah kerjanya ini kerja, yakin. Akhirnya bisa. Kalau yakin mah bisa. Sampai orang ke tanah suci dengan yakin aja bisa berangkat. Modal yakin. Buktinya difilmin tukang bubur naik haji. Kan itu karena keyakinan. Karena keyakinan Pak. Tukang nabu bedug naik haji karena keyakinan. Merembuat masjid naik bisa umroh. Mau ustad mah banyak ustad mah diumrohkan. Buang kayak abdi ku para diumrohkan. Ada tak apa? Moreun gitunya. Buah ya diumrohkan kayak orang ada. Pokoknya mah geus yakin. Lu penting mah yakin, seyakin-yakinnya pasti Allah berikan. Jadi kalau sudah yakin, kita yakin kepada Allah, insya Allah sukses. Termasuk hari ini kita yakin kepada kelahiran baginda Nabi, kita yakin kepada apa yang dibawa oleh Nabi, ada nur yang luar biasa. Sehingga ketika kita membaca sholawat, ketika kita mempelajari tentang baginda Nabi, tentang akhlak Nabi, hati ini rasanya merasa tenang, merasa nyaman, dan semakin yakin bahwa kita tidak ada apa-apanya perjuangan kita dibanding perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berjalan, insya Allah. Kalaupun ada permasalahan, pasti hidup ini pasti punya masalah, tidak punya masalah. Sampai mati pun kita akan ada masalah.
sampai mati. Setelah mati pun ada masalah. Jadi hari ini yuk selesaikan masalah dengan berpikir, dekatkan diri kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ingat kata Allah, kata ulama dalam kitab Hikam, arih nafsaka, istirahat. Apa yang telah ditanggung jawab oleh Allah jangan dipikirin sama kita. Masalah apa? Qadar takdir Allah, semua pasrahkan kepada Allah. Fa iza azamta falyatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Mudah-mudahan Allah cukupkan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini tapi mudah-mudahan bisa bermakna buat kita semuanya, keluar dari hati kita yang paling dalam, mustami'nya sesuai hatinya ikhlas, kemudian memberi materinya ikhlas. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita, akan memberikan kemuliaan. Masjid tempat ini akan menjadi tempat yang mulia buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita baca Fatihah buat Pak Direktur beserta jajaran dan para karyawan, mudah-mudahan diberi kesehatan Subhanahu wa taala, panjang umur dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hadihinnya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf, khutbah sopa wadak makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.